Mujang. Arigato yang udah mengklik video ini dan selamat datang di channel yang jarang buat upload, yaitu Uzumaki Film. Channelnya zomblo friendly banget. Kali ini Uzumaki Film bakal merekap season lanjutan dari anime yang berbulan-bulan gak aku lanjutin serinya dan baru sekarang nih kecapaian. Soalnya tergantung mood juga sih buat rekapnya, yaitu anime berjudul Rosario vs Vampire Chapter 2 atau season 2. Nah, anime ini dirilis pada tahun 2008. Kira-kira ada nggak nih yang lahir pada bulan segitu? Jadi bagi kalian yang pengen tahu alur cerita season 1-nya, bisa cek di deskripsi ataupun pojok kanan atas ya, seperti biasa. Oke, daripada lama, mending kita langsung aja ke alurnya. Tapi sebelum itu, biasalah, jangan lupa jempolnya dulu biar warna biru atau putih, dan pencet warna merah yang bacaannya asyumrek. Tapi kalau udah warna abu-abu, itu udah enak bedah, I swear. Ya udah, kita langsung aja gas ke alurnya. Di awal scan, MC dari anime ini yaitu bernama Sukune akan kembali lagi ke Akademi Yokai setelah liburan sekolah. Nah, saat nostalgia di lokasi awal dia dan Moka bertemu, tiba-tiba Sukune ditabrak oleh seorang ciwi. Agak-agak dejavu nih. Terus biasalah Sukune yang terpesona karena tuh ciwi lumayan cakep gak nyadar kalau tangannya masih megang sesuatu. Akhirnya ya tersepak lah. Scan berpindah, kali ini Sukune sudah bertemu dengan teman-temannya di Akademi Yokai, dan mereka sekarang sudah kelas 2 nih. Namun sebelum masuk kelas, dikarenakan mereka cukup populer di kalangan kelas 1, tentu rak sepatunya adalah beberapa surat masuk. Nah, yang paling banyak itu adalah si Moka. Soalnya bukan beberapa lagi, dah segunung pak. Lalu di antara surat tersebut ada salah satu surat berbentuk beda sendiri. Saat dibaca awalnya mereka ya masih fan-fan aja, gemes gimana gitu. Cuma di bagian akhir mereka pun terkejut karena ada kalimat Moka pengen dibunuh sama si pengirim surat ini. Di lorong sekolah, Sukune dan Moka bertemu dengan Teteh Ruby yang sekarang bekerja di sana atas perintah kepala sekolah. Pas mereka berdua lagi lihat-lihat, kembali mereka menemukan surat yang sama. Cuma kali ini bertuliskan kalau si pengirim surat lagi berada di Akademi Yokai. Dan besok adalah hari terakhir Moka bertepatan dengan upacara penyambutan murid baru. Besoknya, Sukune serta yang lain bakal mencoba memproteksi Moka, soalnya si pelaku bakal melakukan aksinya hari ini. Namun tiba-tiba terjadi keributan di aula karena ada clash antara anak kelas 1. Orang-orang di situ nggak pada berani buat misahin karena ya udah terlalu chaos. Cuma Sukune nggak sengaja melepas Rosario milik Moka seperti season sebelumnya, dan Moka pun berubah menjadi vampir. Terus dengan kekuatannya, Doi dapat menetralkan tempat tersebut hingga suasana menjadi kondusif kembali. Setelahnya mereka ternyata pernah bertemu dengan ciwi yang sama. Lalu ciwi tersebut muncul dan mengatakan kalau dialah pengirim surat itu. Terus ngaku kalau dia juga adiknya Moka. Tentu pada waduh. Ya, Doi bernama Suzen Kokoa, yang dimana dia langsung menyerang mereka di situ. Untungnya Okuto Sensei yang pernah kena kasus di season 1 datang, sehingga Kokoa memilih pergi sementara waktu. Scan berpindah di UKS di mana mereka kepo dengan hubungan Moka sama Kokoa. Walaupun mereka adik kakak, tapi kenapa marga keluarganya beda? Moka lalu memberitahu kalau memang mereka saudara, namun ya beda ibu. Sebelum Moka pindah ke dunia manusia, Kokoa ini selalu ngajakin Baiwan. Terus karena Moka yang dulu itu udah kuat, jadinya si Kokoa nggak pernah bisa ngalahin. Sampai pas di dunia manusia, Moka yang udah kesegel kekuatannya selalu diincar sama Kokoa. Jadi sebenarnya kelakuan bocil ini dari kapan tahu? Setelahnya baru juga diomongin, Kokoa pun datang dan bakal menyerang mereka lagi. Dengan dibantu peliharaannya yaitu kelelawar yang biasanya sebagai narator di anime ini. Ya karena udah danger, mereka pun memilih kabur. Singkatnya, Moka akhirnya memilih bertemu dengan Kokoa untuk mengakhiri Baiwan ini. Tentu Moka cuma bisa defense, soalnya kekuatannya aja kesegel. Dan pada akhirnya dia mengaku kalah biar Kokoa agak senang lah. Tapi si Kokoa nggak terima, abisnya Moka melawan dia nggak serius. Lalu sebelum di finishing, Sukune dapat melepas Rosario milik Moka, sehingga kekuatan vampirnya terlepas lagi. Pas udah berubah, tiba-tiba Kokoa ekspresinya jadi beda karena dia bisa bertemu dengan Moka yang dulu.
Jadi sebenarnya Kokoa ini nggak benci sama sekali dengan Moka. Cuma ya yang sekarang kan emang lemah, makanya dia nggak suka. Lalu Kokoa dapat di KO-in dan Moka kembali seperti semula. Lanjut, hari berikutnya di Akademi Yokai bakal ada kunjungan wali murid. Di sini hanya Sukune dan Moka yang ortunya nggak bisa datang. Kemudian Mizore muncul buat memperkenalkan Sukune dengan ortunya. Karena Mizore ngasih tahu kalau Sukune adalah pacarnya. Dimana ibunya Mizore ini cakep pakai bet. Abis itu Kurumu juga datang. Sama dengan halnya Mizore tadi, memperkenalkan Sukune sama ortunya. Tapi bedanya Kurumi ngasih tahu kalau Sukune adalah tunangannya. Dan ibunya Kurumu ini lebih wow. Sus sekali adik-adik. Ya namanya sukubus kan. Nah, pas kelas pertama berakhir, mereka melihat kalau ibunya Mizore sama Kurumu ternyata saling kenal. Saat jam istirahat, di kantin malah terjadi cekcok antara dua ibu ini. Dan akhirnya malah terjadi peperangan untuk mendapatkan Sukune. Padahal anak-anaknya udah mencoba misahin. Namun apa dikata, susah pak, ras terkuat ini. Kemudian Sukune sama yang lain tahu setelah mendengar percakapan mereka berdua. Ternyata ibunya Kurumu sama Mizore pernah bersekolah juga di Akademi Yokai. Dan teman sekelas pula. Jadi dua ibu ini tuh udah saling rival dari zaman sekolah dulu buat memperebutkan satu cowok. Ya 11-12 lah sama anaknya yang sekarang. Kembali lagi, Moka mode vampir pun mau gak mau harus nyelesain. Sorenya mereka punya gomen lah, udah buat kekacauan kan. Dan anaknya pun pengen mandiri buat dapetin Sukune tanpa adanya paksaan. Terus ibunya Kurumu sama Mizore ngeliat cowok yang mereka rebutin pas zaman sekolah dulu. Sekarang udah beda banget 360 derajat pas udah punya anak. Mirip bapak-bapak di anime ya. Ku singkat aja, beberapa hari kemudian Sukune pulang ke rumahnya. Berhubung sedang liburan karya wisata. Baru aja nyampe, terus ketemu ibunya, tiba-tiba Moka datang juga. Dan ibunya kaget soalnya Sukune kok bisa ciwi secakep ini nyariin sampai ke rumahnya. Pas berada di kamar, Sukune sama Moka hampir aja nyosor-nyosoran tuh. Namun di tempat tidurnya, Sukune merasa ada sesuatu. Dan bener aja, Kurumu udah standby di sana sebelum yang punya rumah datang. Cuma nggak hanya Kurumu, Mizore dan Yukari juga memiliki rencana yang sama, yaitu menunggu Sukune pulang, tapi sudah didahului sama yang lain. Lalu ibu Sukune yang melihat anaknya membawa beberapa ciwi ke rumahnya, tentu shock. Sesudahnya, teman masa kecil dari Sukune bernama Kyoko pas banget datang buat menetralisir keadaan. Di situ Doi bakal mencoba ospek para ciwi agar tahu nih siapa yang cocok buat menjadi pendamping Sukune. Nah, saat di ospek itu sempat terjadi ribut lagi antara Kurumu sama Mizore, sehingga mereka berdua bakal melampiaskannya di luar dengan diikuti oleh Yukari, Sukune, serta Kyoko. Di battle itu mereka berdua lupa kalau sekarang sedang berada di dunia manusia. Jadinya Kyoko yang melihat battle tersebut pada awalnya mengira cuma antraksi doang, acting-acting. Tapi lama-kelamaan kok ngelunjak, rusak sana rusak sini. Terus Kyoko jadi tahu kalau mereka adalah monster. Habis itu dia pun pingsan, kena panci. Di sisi lain, Moka sedang minta maaf sama ibunya Sukune atas perbuatan mereka yang kurang ajar. Namun ibunya Sukune gak mempermasalahkannya, malah senang beliau. Soalnya ciwi bernama Moka yang diceritakan setiap teleponan oleh Sukune pada akhirnya datang ke rumahnya. Jadi bisa disimpulkan udahlah ya, udah direstui nih, udah tahu siapa pemenangnya. Kemudian Moka datang ke tempat Sukune sama yang lain buat menghentikan aksi tersebut dengan menggunakan mode vampir. Keesokan harinya mereka dijemput oleh Ruby karena mau gak mau mereka harus pulang ke akademi. Soalnya ya udah ngerusak gitu kan. Jadinya mereka pun berpamitan ke ortu Sukune. Lanjut, masih dalam rangka liburan, kali ini kelasan Sukune bakal pergi buat main ski di tempat punyanya ortu dari Mizore. Tentu seperti biasa, Sukune menjadi inceran teman-teman ciwinya buat diajak main. Di sini Mizore mengambil kesempatan menculik Sukune berhubung lagi di kampung halamannya. Cuma akhirnya dia berhasil lepas di situ dan bertemu dengan Moka kembali. Abis itu nggak ada angin nggak ada hujan, Kokoa muncul terus mencoba mencabut Rosario milik Moka. Karena sekarang dia tahu caranya agar bisa mengubah kakaknya seperti dulu. Tapi sayangnya gagal mulu buat ngelepasnya. Saat lagi bertanya ke ahlinya yaitu Sukune gimana cara bukanya, tiba-tiba longsor karena diakibatkan suara Kokoa yang menggelegar. Jadinya mereka pun tertimbun. Lalu Moka pun berhasil keluar, tapi Sukune serta Kokoa nggak ada dimanapun. Moka mengira mereka berdua jatuh ke jurang. Di sisi berbeda ternyata Sukune sama Kokoa sedang berada di goa. Soalnya di luar pas banget ada badai. Beberapa menit kemudian kembali ada suara-suara aneh yang ternyata itu adalah Yeti.
Pas banget Mizore datang buat cover dan meminta Sukune lari sambil membawa Kokoa yang meriang. Setelahnya mereka berdua udah nggak ada jalan, apalagi Yeti itu udah terlalu dekat. Untung Moka juga muncul dan berubah mode dulu agar bisa mengalahkan Yeti tersebut. Sesudahnya teman-teman yang lain serta ibunya Mizore datang dan menjelaskan kalau di wilayah mereka tuh sebenarnya nggak ada makhluk begituan. Mizore pun baru nyadar kalau itu adalah bapaknya. Jadi kalau kalian pikir ibunya Mizore tuh nikah sama Yeti, enggak coy. Sebenarnya bapaknya tuh lagi cosplay aja. Cakep juga kok bapaknya, swear. Dan akhirnya mereka pamit terus bisa kembali ke akademi. Besoknya di kelas mereka kedatangan murid baru yang tampan bernama Ijuin Koutaro. Tapi buat Moka, Kurumu Yukari serta Mizore ya be aja, soalnya mereka kan memilih Sukune. Kemudian singkat aja, awalnya Sukune mengira teman-temannya lagi nyambut murid baru, makanya sikapnya agak beda nih. Cuma lama-kelamaan kok jadi kayak pengawal gitu. Gak hanya teman-temannya tapi beberapa ciwi lain juga ikut. Yang berarti si Kotaro ini udah jelas menggunakan kekuatan hipnotisnya. Lalu Kotaro malah membuat konser sendiri sambil diiringi oleh teman-temannya Sukune. Bahkan Sukune mencoba menghentikan aksi itu tapi malah dihalang oleh Ruby yang sudah terhipnotis juga. Kemudian Kokoa datang dan gak sengaja tahu kalau ternyata Kotaro adalah peliharaannya yang berubah menjadi manusia. Pantes saja dicari-cari gak ada. Karena merasa udah ketahuan, Kotaro langsung menghipnotis Kokoa. Nah, sebelum hal itu terjadi, Sukune dapat melepas Rosario Moka dan terjadilah duet antara kakak beradik buat mengalahkan Kotaro. Padahal udah dikasih keringanan, cuma disepak skill 1 doang. Si Kotaronya malah minta di ulti. Alhasil ya KO lah dia. Abis itu yang lain berhasil sadar kembali dari hipnotis. Lanjut, hari berikutnya di ruangan eskul, pas Sukune dan Moka lagi berdua, Ruby datang buat ngasih tahu kalau terjadi pencurian di ruangan Capsec. Tiba-tiba muncul Gin Senpai yang sudah berubah ke wujud aslinya, yaitu manusia serigala Acabul. Saat berada di luar, mereka melihat kalau semua siswa sudah berubah wujud aslinya menjadi para monster. Tentu ini adalah efek dari barang curian itu yang dinamai cermin Lilith, di mana cermin tersebut bisa menampilkan wujud asli serta kepribadian siapapun yang menatap cermin tersebut. Pelaku dari pencurian ini sudah jelas adalah Kokoa kalau dilihat dari ciri-cirinya. Di sisi lain, ternyata Kyoko dapat masuk ke Akademi Yokai. Pada akhirnya dia percaya kalau tempat yang ia datangi adalah tempat para monster. Sebenarnya Kyoko lah yang menyuruh cermin Lilith buat menunjukkan wujud asli para siswa. Cuma tanpa sengaja ya. Dimana sebelum sampai sekolah ini barangnya tertukar dengan Kokoa. Nah, sebelum ia diserang oleh Ririko Sensei karena sudah ketahuan kalau Kyoko adalah manusia, datanglah Moka. Di sini awalnya Kyoko nggak mau bekerja sama dengan Moka, soalnya ya nggak percaya lagi, malah pengen bawa balik Sukune. Namun pada akhirnya Moka bisa membuat Kyoko percaya lagi sama kata-katanya, dan mereka berdua dapat mengambil cermin itu serta elf yang punyanya. Setelahnya elf tersebut menggunakan kekuatan cermin Lilith agar membuat kedua pribadian Moka terbelah. Jadi ada 2 Moka nih. Lalu Sukune serta yang lain muncul sambil melihat Kyoko berada di sana. Sesudahnya dengan kerjasama yang epical glory, membuat mereka dapat mengalahkan elf cermin Lilith, serta mengembalikan Moka sama para siswa ke wujud manusia. Terus Kyoko yang melihat kalau teman-temannya Sukune ini tulus buat melindungi Sukune di sana, mengurungkan niatnya untuk membawa Sukune balik. Baru aja senang bentaran, tiba-tiba terjadi gempa. Terus mereka melihat kalau pelindung dari perbatasan dunia antara manusia dan monster sudah mulai hancur. Ruby lalu mengatakan kalau Rosario yang berada di ruangan kendali itu udah nggak bisa menahan aura iblis yang diakibatkan dari kerusuhan tadi. Makanya ini danger banget. Bisa-bisa para monster bakal membuat kekacauan ke dunia manusia. Kemudian Moka yang mendengar itu langsung bergegas ke ruang kendali. Saat berada di sana, Moka dengan terpaksa harus menggunakan Rosario-nya agar bisa menambal keretakan pelindungnya. Dan dengan berat hati mereka harus merelakan Moka yang sekarang harus hilang dulu. Seminggu setelah kejadian, Sukune kurang semangat karena Moka yang vampir ini agak dingin. Jadi agak gimana gitu. Malamnya pas Sukune lagi kangen sama Moka satunya lagi, tiba-tiba Ruby mengajaknya ketemuan. Lalu Ruby yang merasa gak enak sama Sukune memberitahu rahasia penting sekolah yang harusnya gak boleh diketahui oleh siapapun. Nah, besoknya sesudah dikasih tahu Ruby, Sukune langsung OTW ke tempat orang yang membuat Rosario tersebut, yaitu merupakan salah satu dari 3 pendiri Akademi Yokai. Di sini kusingkat aja, setelah bersusah payah dihalangi, Sukune akhirnya sampai di kastil tempat pembuat Rosario itu. Sebelum memasuki ruangannya, Sukune sempat diwanti-wanti oleh Kokoa, yang dimana ternyata pembuat Rosario dan juga salah satu pendiri Akademi Yokai
adalah bapaknya. Apalagi beliau ini nggak suka sama manusia, jadi bisa aja Sukune nggak bakal lama hidup di dalam situ. Cuma Sukune bomat, soalnya demi bisa mengembalikan Moka, sekalian ketemu Chamber. Di dalam baru aja masuk ya kan, kenalan aja belum, Sukune di situ langsung diserang. Beruntung berkat darah vampir yang dimilikinya dari season 1 membuat Sukune dapat bertahan dari serangan bapaknya Moka. Soalnya orang biasa pasti udah meningsoy. Habis itu mereka berdua adu debat tuh sambil Sukune diserang terus-menerus. Setelahnya demi bisa mengambil Rosario tersebut, Sukune mengaktifkan kekuatan vampir sambil adu Rasengan. Pas Sukune mental, ternyata Moka sudah berada di sana. Kata si Moka sebenarnya bapaknya ini nyerangnya nggak serius-serius amat, karena bisa aja Sukune meningsoy dalam sekali serang tadi. Tapi tetap battle ini dimenangi oleh Sukune karena berhasil mengambil Rosario-nya. Dan bapaknya Moka mengizinkan Rosario-nya dimiliki oleh Sukune. Terus tiba-tiba kastilnya hancur akibat battle tadi. Setelahnya anime ini ditutup memperlihatkan mereka semua bisa berkumpul lagi. Dan Sukune memberitahu kalau dia sekarang nggak bisa mengambil keputusan siapa yang bakal dipilih. Makanya anime ini gantung lagi ya guys ya. Kemudian sesudahnya Moka pun kembali ke Moka mode manusia. Terus demi ngungkapin rasa kangen, Moka menyedot darah Sukune sampai kering. Jadi anime ini pun kuanggap selesai. Oke, mungkin segitu dulu untuk alur cerita dari animenya. Dan untuk saat ini nggak tahu udah tamat apa belum, karena nggak ada info ada lanjutan apa enggak. Jadi ya udahlah, udah bertahun-tahun ini kan. Untuk anime kedepannya, untuk direkap bisa kalian request ya. Tinggal tulis komen aja atau DM Instagram aku admin1, bisa cek di akhir video ya. Tapi ngantri pak, soalnya ada salah satu subscriber channel ini, dia tuh DM aku minta direkap anime bla 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 gitu. Cuma belum aku bikin rekapannya, soalnya di list aku ini aja belum kelar. Jadi ditunggu aja ya. Insya Allah kalau aku nggak lupa, aku bakal turutin requestan kalian. Oke? Ya udah deh, sampai di sini dulu. Makasih banget bagi kalian yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya dislike aja, nggak apa-apa. Dan subrek channel ini kalau bisa nyalakan loncengnya biar tahu kalau aku upload video baru, plus makin semangat bikin kontennya. Sampai jumpa di next video dan sayonara seperti biasa. Bujang.